Gara-gara dituduh jarah patung Iron Man milik Ahmad Syahroni, pengrajin ini kini banjir pesanan. Eko Purnomo, seorang pengrajin kostum asal desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, tak menyangka bahwa karya tangannya, sebuah kostum Iron Man berbahan sederhana, akan memicu sensasi nasional. Namun, sensasi itu datang dengan cara yang tak terduga, yakni tuduhan bahwa kostum buatannya adalah hasil penjarahan patung Iron Man milik anggota DPR RI Ahmad Syahroni. Ketika Eko mengunggah foto kostum Iron Man buatannya di akun media sosialnya sehari sebelum penjarahan rumah Ahmad Syahroni. Kostum tersebut merupakan salah satu dari dua pesanan yang dikerjakannya untuk pelanggan di Malaysia dan Eropa, dan dia pamerkan di Facebook miliknya. Setelah kerusuhan, ia banyak di-tag di media sosialnya dan banyak yang menuduhnya mengambil patung Iron Man milik Syahroni. Ia syok mengetahui bahwa kostum buatannya disangka sebagai patung Iron Man impor milik Ahmad Syahroni yang harganya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Padahal nih, kostum buatan Eko terbuat dari spons sandal jepit, bahan sederhana yang jauh berbeda dari patung impor berbahan premium milik anggota DPR tersebut. Harga kostum buatan Eko terbilang terjangkau, mulai dari 6 juta hingga 9 juta, tergantung tingkat kerumitan desainnya. Setelah viral karena kesalahpahaman, Eko memanfaatkan momen ini untuk melakukan klarifikasi. Ia menjelaskan melalui media bahwa kostum yang viral adalah hasil karyanya sendiri, bukan barang jarahan. Publik pun berbalik arah, tak ada lagi hujatan dan tuduhan. Eko kini kebanjiran pertanyaan dan pesanan. Ternyata demo kemarin membawa berkah bagi beberapa orang ya. Siapa sangka, penyanyi sekaligus artis terkenal Nafa Urbach kini jadi anggota DPR RI, dan ternyata kekayaannya bikin tercengang. Yuk, kita kupas 5 fakta kekayaannya yang tercatat di laporan LHKPN Nafa Urbach per Juni 2024. Fakta pertama, total harta kekayaan Nafa mencapai 20,2 miliar rupiah, dan hebatnya, ia tercatat tanpa utang sepeser pun. Fakta kedua, aset tanah dan bangunan miliknya bernilai 1,55 miliar rupiah, termasuk properti di Magelang yang jadi sorotan. Fakta ketiga, Nafa tercatat punya 2 kendaraan mewah senilai ratusan juta rupiah. Artis sekaligus politisi, tetap bergaya di jalan. Fakta keempat, harta bergerak lainnya ditaksir 7,14 miliar rupiah. Koleksi bernilai tinggi yang melengkapi portofolionya. Fakta terakhir, kas dan setara kasnya mencapai 11,5 miliar rupiah. Artinya, likuiditas Nafa sangat kuat, uang tunainya melimpah. Itulah 5 fakta mengejutkan soal kekayaan Nafa Urbach, artis yang kini jadi legislator. Menurut kamu, bagian mana yang paling bikin melongo? Tulis di kolom komentar. Lebih mahal mana perawatannya skincare-nya Bang Syahroni sama Intan? Kurang lebih. Mahalan gua kali. Jadi dalam sebulan itu habis berapa duit untuk menjaga penampilan ala Syahroni? Ya, 200 juta kali. 200 juta. Wow. Oke, gimana Gian? Tapi emang sepenting itu penampilan untuk Bang Syahroni? Karena sering muncul di TV, jadi di undang-undang kan harus penampilan gitu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Lucky Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke infonya Syahroni ya. Ulekan cabai di rumah Syahroni, wah katanya Ray Faldo itu foto 2020 katanya gitu guys. Wah, apakah benar guys? Nah, ini kita lihat seperti apa info dari Syahroni guys. Syahrini apa Syahroni ya. Nah, ini kita lihat beritanya bareng-bareng. Hoax. Ulekan cabai yang ada di rumah Ahmad Syahroni itu hoax. In foto aslinya ini kejadian di Libanon tahun 2020, rumah artis Libanon gitu ya. Dan ternyata ulekan cabai warna hitamnya itu tuh nggak ada guys, itu tuh editan. Nah. Waduh. Syahroni angkat bicara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, kepada masyarakat tentunya tetap menjaga situasi yang saat ini, menjaga dari satu sama lain cobaan ini semua. Dan ujaran kebencian yang luar biasa, sangatlah parah karena yang diucapkan. Waduh. Oi guys, ini kalau gue jadi istrinya si Akang Roni ya. Akang Roni. Tentang Black Mamba itu. Black Mamba. Aduh, kan jadi ketahuan kalau kamu tuh nggak kuat. Lagian kenapa Black Mambanya nggak disembunyiin dah? Nih, prestis ya. Lesti Syahroni jadi favorit scammer TikTok, asik ya. Scam ini
digunakan juga oleh banyak akun TikTok. Anda bisa cari isi rumah Sahroni, isi flash disk Sahroni. Akun TikTok dengan nama tersebut sudah dipersiapkan, dan jika diklik, dia akan mengarahkan pertama ke video yang palsu tadi, yang kedua, nah ini yang celaka, dia mengarahkan untuk mencuri akun Google, Gmail, dan akun sosial media Anda. Caranya bagaimana? Ketika Anda mengklik ingin melihat video itu, Anda diminta login dengan situs palsu seperti ini. Nah, jika Anda terpancing, ya sudah, bye-bye akun Anda. Hal itu yang patut menjadi perhatian dan harap berhati-hati. Jadi jangan lihat centang biru langsung gelap mata, matanya berbinar-binar gitu. Benar juga tuh, berhati-hati tuh ya. Pisang Saroni. Ternyata. Oh, namanya pisang Saroni. Pisang Saroni. Ini namanya pisang Saroni. Bener nggak pisang Saroni? Ini namanya pisang Saroni. Ini ada namanya di Indonesia, ada pisang Saroni ini. Oh ya. Oh, ini pisang Saroni. Pisang Saroni guys, Black Mamba. Tahu nggak pisangnya kayak apa? Warnanya merah oranye. Warnanya tuh bukan warna pisang biasa, tapi warnanya kayak keoren-orenan. Nanti besok bunda buka ya, bunda belah ya. Pisangnya tuh keoren-orenan. Warnanya tuh oranye gitu. Gila ya. Oh, namanya pisang Saroni. Kayaknya bunda pernah denger deh pisang Saroni gitu. Pisang Saroni itu yang buat pisang sale. Sebuah cosplay yang dilakukan. Astagfirullah. Bentar guys. Aduh. Ini nih, kedua ada cosplay Eko Patrio bikin gerah semua netizen. Yuk langsung kita simak guys. Aduh, nggak kuat aku nih. Kita lihat bareng-bareng. Eko Patrio dalam penjarahan rumahnya ketika waktu kejadian demonstrasi tempo lalu itu membuat para netizen semakin gerah dan banyak sekali berkomentar yang luar biasa. Padahal ini katanya video lama ya guys ya, katanya. Nah, ini ada Astagfirullah. Dan kita lihat videonya aja deh guys. Aku kuat aku perutnya. Kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta saat baru pulang dari Singapura. Penangkapan ini dilakukan setelah namanya ramai disebut dalam berbagai kasus kontroversial yang memicu kemarahan publik. Ahmad Syaroni justru memilih. Nah, yang kedua ini terakhir ya. Ada Ahmad Syaroni justru memilih menghilang sepenuhnya. Live ya, Nafa Urbach nangis histeris ya, hubungannya dengan Ahmad Syaroni dibongkar oleh Salsa Erwina guys. Menghilang sepenuhnya. Sejak namanya diseret oleh Salsa, ia belum sekalipun memberikan klarifikasi langsung. Bahkan media sosialnya sunyi senyap, tidak ada unggahan baru, tidak ada balasan terhadap komentar publik. Menurut laporan sejumlah media, Syaroni saat ini dikabarkan berada di Eropa, berpindah-pindah negara dan menghindari semua undangan wawancara maupun investigasi. Beberapa sumber menyebut ia sempat terlihat di Swiss, diduga sedang bertemu dengan penasihat hukum internasional untuk mengantisipasi kemungkinan ekstradisi jika kasusnya berkembang menjadi tuntutan pidana lintas negara. Apa sebenarnya yang terjadi antara Syaroni dan Nafa Urbach? Meski belum ada pengakuan resmi dari keduanya mengenai hubungan pribadi atau keterlibatan dalam kasus hukum tertentu, Salsa menyebut bahwa ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk dukungan proyek dan pengalihan dana dari institusi pemerintah ke entitas milik pribadi yang terhubung secara emosional. Setelah nama Nafa Urbach dan Syaroni mencuat bersama dalam satu skandal yang sama, masyarakat mulai menuntut agar semua nama yang disebut Salsa diperiksa secara resmi oleh lembaga hukum, termasuk KPK dan PPATK. Petisi digital yang meminta pembekuan aset Syaroni dan investigasi aliran dana ke akun bisnis Nafa Urbach sudah ditandatangani lebih dari 500.000 orang dalam 24 jam saja. Sementara itu, dukungan terhadap Salsa terus mengalir. Banyak yang menyebut bahwa dia adalah harapan baru bagi transparansi di Indonesia, terutama di era digital di mana satu suara bisa menggoncangkan seluruh institusi.
publik kembali diguncang dengan fakta-fakta mengejutkan yang disampaikan oleh Salsa Erwina Huta Galung, aktivis muda asal Pamulang, Tangerang yang kini menjadi sosok paling ditakuti oleh para pejabat, terutama anggota DPR RI. Setelah membongkar habis skandal keuangan dan moral Ahmad Syahroni, mantan politisi flamboyan yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok, kini giliran nama Nafa Urbach yang terseret dalam pusaran kontroversi. Siapa sangka artis senior yang selama ini dikenal publik sebagai sosok religius dan aktif dalam kegiatan sosial, ternyata menyimpan kedekatan personal yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dengan Ahmad Syahroni. Waduh, kira-kira benar gak nih infonya guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Maaf tadi aku gak bisa menahan tawa karena ingat Black Mamba dan Pisang Sahroni jadi ketawa, maaf ya guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.